Halo guys, balik lagi di Sinelis, tempat kalian bisa dapat rekomendasi soal film-film dari genre apapun, negara apapun, tema apapun. Dan kali ini Sinelis bakal ngomongin soal film Indonesia. Ini video pertama kita yang ngebahas film Indonesia ya. At least yang di channel Sinelis, kalau di channel Sinekrip tuh udah beberapa kali. Tepatnya ini film Indonesia underrated dalam 10 tahun terakhir. Jadi itu dari tahun 2013 sampai 2022. 2023 belum gue hitung, soalnya jalan belum ada sebulan. Kenapa cuman 10 tahun? Ya karena kalau lebih dari itu agak susah ya, recapnya agak kepanjangan. Gue bikin list ini tuh karena ngerasa perlu mention nih beberapa film Indonesia yang punya kualitas bagus, tapi sayangnya tuh jarang orang tahu. Pada saat tayang di bioskop penontonnya dikit lah dan butuh pengakuan lebih. Tapi kata underrated dan sebenarnya overrated juga ya, itu emang kadang pemakaiannya kurang pas, jadi kayak kurang ada standar pastinya. So di sini gue bikin standar gue sendiri. Jadi film yang masuk ke list ini adalah satu film yang dirilis secara luas di bioskop atau streaming. Kalau cuman di festival gitu nggak termasuk, karena ya wajar kalau penontonnya dikit kalau baru tayang di festival. Terus yang kedua adalah kalau ini film bioskop, penontonnya itu harus yang di bawah 100.000. Ya memang ada film di atas 100.000 penonton yang termasuk flop, tapi biar gampang lah, karena kalau di bawah 100.000 tuh udah pasti filmnya dikit yang nonton ya intinya. Terus yang ketiga, nggak pernah menang di ajang penghargaan prestisius lokal, misal kayak FFI, FFB atau Piala Maya. Kalau dapat nominasi doang masih gue masukin nih, tapi kalau yang menang tidak bisa masuk. Oke, langsung aja kita mulai list untuk 7 film Indonesia keren paling underrated dalam 10 tahun terakhir versi Sinelis, yang seperti biasa disusun berdasarkan urutan abjad ya. Dan misal filmnya bisa ditonton di streaming service manapun akan gue kasih info nanti. Pertama ada Hoax. Ini film bikinan Iva Isfansyah, rilis tahun 2018 dan salah satu contoh kasus unik di film Indonesia. Soalnya ini film pertama kali tayang itu tahun 2012 sebenarnya, di festival, di JAV lebih tepatnya. Pakai judul Rumah dan Musim Hujan. Durasinya itu 98 menit, terus 6 tahun kemudian baru dirilis di bioskop secara luas. Dan ganti judul jadi Hoax, terus diedit ulang dengan durasi yang jauh lebih pendek, 83 menit. Berarti dipotong sekitar 15 menitan, dan itu bikin pendekatannya jadi beda banget. Kalau Rumah dan Musim Hujan kan cenderung drama art house ya dengan sedikit suspense, tapi kalau Hoax itu jadi pure thriller. Ya intinya dibikin lebih komersil lah, tapi tetap bagus. Sayangnya itu nggak bikin filmnya laris juga dan cuma ditonton sekitar 22.000 orang pas tayang di bioskop. Pemainnya ada Vino Bastian, Tora Sudiro, Tara Basro, dan bercerita tentang keluarga yang menyimpan rahasianya masing-masing. Sekarang lo bisa tonton Hoax di Klik Film. Tanpa keluarga, kita tetap lemah. Berikutnya ada Lagi-Lagi Ateng. Film rilisan 2019 ini adalah tribute ya, bentuknya itu tribute untuk duo komedian legendaris Indonesia, Ateng sama Iskak. Dibikin sama Monty Tiwa, Atengnya diperanin Augie Fantino, sedangkan Iskak diperanin Soleh Solihun. Dan ada juga Julie Estelle di sini. Pas tayang di bioskop penontonnya tuh cuman 25.000, dan gue sebenarnya paham sih. Soalnya penonton sekarang kan nggak sefamiliar itu ya sama Ateng sama Iskak, itu udah kurang familiar di otak mereka. Nggak kayak Warkop gitu contohnya, tapi sayang banget tetep. Soalnya Lagi-Lagi Ateng ini bagus. Gue nggak expect sama sekali pada saat dulu nonton kalau komedi sama dramanya itu bisa balance, bisa lucu tapi juga kerasa menyentuh. Sikat lah pokoknya, dan Lagi-Lagi Ateng ini bisa kalian tonton di Disney Plus Hotstar. Lemparan kasih sayang langsung ke hati pasangan. Berikutnya ada Mantan-Manten. Ini film Indonesia favorit gue di tahun 2019 kemarin. Salah satu produksi Visinema paling underrated, cuman dapat 30.000 penonton. Sebenarnya di satu sisi gue paham sih kenapa filmnya tuh flop. Banyak yang nonton tuh kecewa karena filmnya ternyata beda jauh sama yang dijual di poster sama judulnya. Kalau poster dan judulnya lo lihat kan, wah ini romcom yang ringan, yang gemes. Tapi begitu filmnya ditonton ternyata gayanya cenderung alternatif. Even banyak elemen klinik di situ yang terasa kurang bersahabat mungkin, apalagi buat penonton Jakarta ya, ibu kota. Tapi buat gue itu yang bikin film ini kerasa spesial. Mantan-Manten adalah contoh langka nih di mana film Indonesia memandang hal-hal klinik, hal-hal mistis itu bukan sebagai horor, bukan sebagai kengerian, tapi parts of life, bagian semesta. Itu perspektif yang Jawa banget, emang sangat-sangat Jawa dan masih cenderung jarang diangkat di film kita. Dan itu bikin Mantan-Manten sangat-sangat menyentuh. Kalau belum sempat nonton pas tayang di bioskop, Mantan-Manten bisa lo cek di Netflix. Nah, terus tiba-tiba sekarang Anda ingin membuat film religi. Ya saya Apa kata orang? Selanjutnya ada Melancholy is a Movement.
Film rilisan 2015 ini disutradarai sama almarhum Richard Oh dan dibintangi sama Joko Anwar. Yes, Joko di sini bukan ngedirect, bukan nulis naskah, tapi jadi lead actor. Dia jadi aktor utama yang meranin dirinya sendiri. Sosok sutradara yang ngerasa tuh hidupnya kosong. Selain Joko, banyak juga cameo-cameo nama besar di sini yang meranin versi fiktif dari diri mereka. Gue nggak tahu sebenarnya jumlah pasti penonton Melancholy is a Movement tuh berapa, tapi seingat gue di weekend pertamanya film ini cuman berhasil ngumpulin sekitar 6.000 penonton. So mungkin nggak akan jauh dari situlah jumlah finalnya. Dan emang bukan film yang bisa dinikmatin semua orang sih. Surreal gitu gayanya dan temponya tuh cenderung lambat. Dan buat gue ini adalah film terbaiknya almarhum Richard Oh yang emang karya-karyanya itu cenderung eksperimental. Sayangnya, setahu gue film ini belum ada di streaming manapun. Tapi kalau misalkan kalian tahu nih ternyata Melancholy is a Movement tuh tayang di sebuah streaming service, bisa share infonya di kolom komentar. Film berikutnya ada Persahabatan Bagai Kepompong. Ini film yang tayang langsung ke streaming ya di Disney Plus, jadi nggak ada jumlah penontonnya. Sekarang tayang juga di Klik Film by the way. Sekilas emang nggak meyakinkan ya, soalnya diangkat dari sinetron remaja yang udah cukup lama. Tayang tuh sekitar 2008-2009. Banyak yang melewatkan ini karena dianggap cuman adaptasi sinetron nggak spesial. Dan walaupun ceritanya itu klise, tapi eksekusinya bagus. Skripnya tuh kuat, terus cerita soal proses manusia membuka diri buat kemudian saling terkoneksi itu ngena banget. Acting pemainnya, terutama Bio Wan sama Yasmin Naper juga bagus. Dan status film ini tuh unik. Dia bukan remake ataupun sequel dari sinetronnya, tapi meta sequel. Jadi karakter-karakter di film ini tuh punya geng yang dikasih nama Kepompong karena mereka tuh terinspirasi ngefans sama geng Kepompong dari sinetron Persahabatan Bagai Kepompong. Itu unik. Sekali lagi film ini ada di Disney Plus Hotstar sama Klik Film, so tonton. Akhirnya ya Put ya, dapat laki-laki yang lo idam-idamin. Masih sih? Next ada Teman Kondangan. Ini salah satu film terakhir yang rilis sebelum pandemi menghantam industri film kita tahun 2020 ya. Dibanding judul-judul lain di daftar ini, penontonnya sih tergolong lebih banyak, ada 67.000. Cuma tetap buat gue Teman Kondangan pantas ditonton lebih dari itu. Film yang chaotic banget, kacau, dan emang sengaja dibikin kacau ya buat menguatkan kelucuan komedinya. Christian Nasution di sini juga bagus mainnya. Dan ceritanya adalah tentang cewek yang diundang ke nikahan mantan, tapi karena dia masih jomblo, dia perlu nyari teman kondangan. Dan untuk itu dia ngajak 3 orang cowok. Harapannya tuh salah satu bakal datang, soalnya dia ragu ada yang mau nemenin. Pas hari H ternyata datang semua. Seru pokoknya. Teman Kondangan ini bisa lu tonton di Vision Plus. Akil nggak sakit, Pak. Kita sakit, Pak. Dan terakhir ada Wonderful Life, film produksi Visinema yang rilis tahun 2016 ini sayangnya cuma dapat 36.000 penonton, padahal bagus banget, bagus dan penting filmnya, yaitu tentang seorang ibu yang diperanin sama Atika Hasiholan. Dia itu mesti membesarkan anaknya yang mengidap disleksia. Durasinya tergolong pendek ya, cuma 79 menit. Tapi di saat kebanyakan film-film dengan durasi yang terlalu pendek itu membuktikan bahwa filmnya kosong, Wonderful Life ini sebaliknya. Karena durasinya pendek, storytellingnya itu jadi padat dan efektif dalam mempresentasikan konfliknya yang dibungkus pakai gaya road movie. Sayang banget kurang laku ini film, tapi emang dia ini rilis di era Visinema belum sepinter sekarang urusan jualan ya. Zaman itu tuh film-film mereka selalu bagus, konsisten berkualitas, tapi jarang yang laku. Padahal sekali lagi Wonderful Life ini bisa dibilang film yang penting karena ngangkat soal disleksia. Give it a try, tontonlah, bisa lu tonton di Maxstream. Oke, itu tadi adalah list 7 film Indonesia keren paling underrated dalam 10 tahun terakhir versi Sinelis. Gimana? Udah nonton semua? Atau ada yang belum tonton? Kalau belum tonton silahkan, selama ada di streaming sikat langsung. Atau kalian mungkin punya rekomendasi judul lain yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang udah gue sebutin tadi ya. Kalau ada silahkan share juga di kolom komentar. Jadi marilah kita membantu menyebarkan kabar, info, dan word of mouth soal film-film Indonesia yang berkualitas tapi belum banyak diketahui orang. Oke, dan kalau gitu seperti biasa jangan lupa like video ini, subscribe Sinelis, dan kalian juga bisa request kira-kira list apa yang berikutnya mesti kita buat, mesti kita bikin. Tuliskan apa aja, nanti akan kita diskusikan. So, sampai ketemu di list-list berikutnya. Bye.